SMA Negeri 1 Cisarua tegak berdiri, kokoh perkasa, anggun wibawa, penuh pesona, naungi kami putra putri bangsa. Kita berjuang jadi pemenang, mencapai cita-cita cemerlang, sekeras ombak memecah karang, meraih asa setinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dari SMA Negeri 1 Cisarua bersama saya Neng Siti Martini, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Siliwangi kategori 2 tahun 2022. Nomor induk mahasiswa saya adalah 2221890423072. Hari ini tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan video UKIN dengan memilih kompetensi dasar 4.8, yaitu mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai hikayat, menggunakan model project based learning dengan metode diskusi dan tanya jawab. Berikut adalah videonya. Terima kasih, semangat mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Selamat datang di kelas Bahasa Indonesia ya. Coba KM-nya siapkan untuk berdoa. Baik, Bu. Teman-teman, mari sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa untuk pecahan masing-masing. Mulai. Berdoa cukupkan. Ya, Ibu cek dulu kehadirannya ya. Adelia ada? Hadir. Ananda? Hadir. Asep? Izin. Bisma? Hadir. Yeul? Syahrul? Hadir. Ya, sudah ya. Coba di bangkunya ada sampah tidak? Bersih-bersih? Coba lagi ambil bangkunya. Ya. Semangat tidak? Semangat. Kalau Ibu bilang bulan tidak tepuk tangan, kalau bintang 1 kali, kalau matahari 2 2 kali. Itu ya. Siap. Matahari, bintang, bulan, bintang, matahari, bulan. Lagi ya. Matahari, bintang, 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 matahari, bulan. Sekali lagi coba ya, sekali lagi ya. Bintang, bintang, matahari, matahari, bintang, bulan. Yeay. Ya, sudah semangat? Nah, hari ini kita akan membahas sebuah teks juga ya. Nah, masih ingat tidak pembelajaran minggu kemarin itu apa? Apa? Teks Hikayat. Ada yang masih ingat pengertiannya apa? Siapa yang mau pengertian teks hikayat? Legina apa? Teks hikayat adalah kisah dengan bahasa Melayu yang berisi tentang kesaktian, mukjizat, dan juga Terus apa lagi? Sekarang ke struktur. Apa struktur hikayat? Siapa yang mau coba struktur hikayat? Siapa yang mau coba? Intan. struktur hikayat ada
ada abstraksi, Ada terus, abstraksi. ya, yang kedua ada orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, yang beda. Iya. Sekarang kebahasaannya, Intan, apa kebahasaannya? Namanya ada sepak bola yang artinya bola. Ya, coba kata Kais ya. Ada beranak yang artinya mempunyai anak. Ada harta yang artinya lalu. Terus ada sangkaran yang artinya sangkar. Hari ini juga kita akan membahas teks hikayat, tapi dalam kompetensi yang berbeda. Kalau kemarin kita menganalisis begitu ya, sekarang kita akan membahas teks hikayat juga, tapi dalam kompetensi yang berbeda, yaitu mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen. Gitu. Apa sih manfaatnya kita belajar hikayat ini menjadi sebuah cerpen dalam kehidupan sehari-hari? Kan kita belajar nilai-nilai kehidupan dalam sebuah hikayat ya. Ada 5. Yang pertama nilai apa? Nilai moral, agama, budaya, pendidikan, gitu, sosial. Aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini kompetensinya apa sih? Itu sampaikan dulu kompetensinya ya. Terlihat? Nah, ini adalah kompetensi dasarnya ya. Ini masih semangat kan? Ya. 4.8 mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai hikayat ya. Untuk IPK-nya 4.8.1 ini yang pertama menentukan tema cerpen. Tujuan pembelajaran di sini ada tujuan pembelajaran ya. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model project based learning, peserta didik dapat 1. Menentukan tema cerpen berdasarkan teks hikayat yang dibaca dengan benar serta dapat merealisasikan nilai-nilai tersebut dengan jujur, tanggung jawab, dan bekerja sama. Ya, untuk yang kedua, menyusun kerangka cerpen. Ibu ada lembar observasi untuk peserta didik. Jadi siapa siswa yang aktif, yang perilakunya baik akan mendapatkan poin. Seperti tadi ya, itu sudah dapat nilainya tadi. Nilai untuk mengulas pembelajaran yang lalu tadi ya, yaitu tadi ada Intan, ada Legina, ada Putra gitu ya. Nanti akan dimasukkan di awal saja sudah ada poin gitu ya. Nah, yang selanjutnya kita akan bagi kelompok dulu ya. Kelompok pertama ada Asep. Oh, Asep tadi izin ya. Asep kelompok pertama, dia dulu kelompok pertama, Intan kelompok pertama, Legina kelompok pertama. Lalu yang keduanya ada Dandi, kelompok 5-nya ada Restu, Sahrul, dan Muhammad. Iya. Sebelumnya ada yang sudah bisa mengembangkan hikayat menjadi cerpen tidak? Kalau belum nanti Ibu sampaikan langkah-langkahnya. Sekarang kita akan mengamati sebuah video. Ya. Siap? Hikayat Batu Menangis. Alkisah, hiduplah seorang gadis cantik bersama ibunya yang seorang janda. Sayangnya, tabiatnya tidaklah secantik wajahnya. Menangis. Nah, sekarang Kak Eka mau kasih pertanyaan
Jadi karena si gadis itu menyadari bahwa perilaku dan perlakuannya itu tidak baik, sehingga ia mulai memperbaiki perilakunya dan lambat laun ia baru memperbaiki sikapnya karena ia masih sayang kepada ibunya. Memperbaiki perilakunya begitu ya kelanjutannya berarti. Ya. Nah, yang B kan si gadis berubah jadi batu menangis di akhir cerita. Jika si gadis tidak berubah menjadi batu menangis, yang paling mungkin terjadi adalah A, jadi betul, ya. Memperbaiki perilakunya begitu, ya. Yang B sekarang, ia dinikahi oleh pemuda desa. Siapa? Raka. Jadi karena parasnya yang sangat cantik, jadi banyak pria desa yang terpesona dan ingin menikahi gadis tersebut. Ya, cantik ya. Ya. Terima kasih. Ya, karena parasnya yang cantik begitu kata Raka ya. Sehingga banyak apa tadi pemuda desa yang mau menikahi. Oke. Ya. Selanjutnya yang C, wataknya tetap tidak berubah. Siapa mau coba? Raihan. Karena watak si gadis ini memiliki watak yang kurang baik, jadi dari setiap urusnya si gadis ini tidak berjalan lancar. Tidak berjalan dengan lancar. Akhirnya tapi wataknya tetap tidak berubah begitu. Ya. Yang D, siapa mau coba yang D? Suaranya yang kencang ya. Ibunya meninggal karena terlalu sedih karena melihat kelakuan anaknya semakin hari tidak berubah. Nah di sana tuh ibunya tuh meninggal gara-gara sedih. Nah anak itu menyadari bahwa setelah ibunya meninggal, gitu perilakunya tersebut itu tidak baik dan berubah. Ya, berarti si anak tersebut sepeninggal ibunya dapat berubah perilakunya menjadi lebih baik. Oh gitu, baik ya, tapi baiknya terlambat. Sebaiknya semasih hidup pun kita harus selalu sayang kepada orang tua. Ya, terima kasih. Coba, Nijar, kamu ini dong jelaskan isi video yang tadi. Jadi isi dari video dan tadi anak durhaka kan legendanya tentang batu menangis. Ada seorang janda dan anak perempuan yang sangat cantik, tapi ia memiliki perilaku yang sangat buruk kepada ibunya. Jadi isinya kita harus menghargai seorang ibu sebagaimanapun rupanya. Iya, berarti di situ udah mulai ada nilai apa saja? Ada nilai Moral, sosial juga Sosial. gitu ya, nilai orang. Ya, paham ya untuk nilai dan isinya? Ya. Kita tadi kan hikayatnya ya. Nah, hikayatnya tentang apa tadi? Anak durhaka. Ibu punya video lagi, yaitu cerpennya. Di dalam cerpen itu harus ada surprise atau kejadian yang tidak diduga, itu lebih bagus, ya. Nah, hari ini kan kita akan membuat sebuah cerpen berdasarkan hikayat. Otomatis cerpen yang akan ditampilkan ibu selanjutnya adalah tentang anak durhaka, gitu ya. Karena benang merahnya jangan hilang, yaitu tentang anak durhaka, gitu. Tapi dalam cerpen ini bukan lagi dengan hikayat. Ya, siap? Kalau minta uang, anda di habis subuh sudah minta nah. Cuma 20.000 buat kopi rokok udah habis. Itu belum ada nah. Nanti akan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ya, itu tadi cerpennya berdasarkan hikayatnya tadi. Hikayatnya anak durhaka, cerpennya juga anak durhaka. Hanya saja tokoh yang berbeda, latar yang berbeda. Ya, bagaimana cerita cerpen yang tadi dan di Kalau menurut saya kita dapat pelajaran tentang isinya dulu. isinya dulu. Mhm. Isinya itu tentang seorang anak yang bernafkah pada orang tuanya karena orang tuanya miskin. Mengambil uang orang tuanya itu digunakan untuk berfoya-foya. Iya. Nah, di situ ada surprise-nya ya. Ada penjaga hati. Berarti di situ ada imajinasi, pengarang di situ. Nah, kalian juga nanti mengembangkan sebuah hikayat menjadi cerpen harus ada surprise-nya, imajinasinya begitu, melibatkan
imajinasinya. Ya, Ibu sampaikan dulu langkah-langkahnya ya untuk mendesain perencanaan produk ya, karena kita menggunakan project based learning. Jadi Ibu sampaikan dulu untuk langkah-langkahnya ya. Nah, di sini ada langkah-langkah mengembangkan hikayat menjadi cerpen. Yang pertama ada meringkas hikayat. Jadi nanti kita sudah membaca hikayat Bayan Budiman sudah ya? Tadi juga ditambah batu menangis dengan indra bangsawan. Jadi kita bisa pilih dan hikayat si miskin juga ya? Ya. Nanti kita misalnya pilih satu tema hikayat, lalu kita ringkas hikayatnya ya. Menuliskan konflik dan nilai hikayat. Selanjutnya pilihan konflik tersebut menjadi sebuah cerpen, lalu melibatkan imajinasi. Berarti di langkah pertamanya kita harus memilih satu tema hikayat. Baru kita bisa membuat sebuah cerpen berdasarkan hikayat. Ya, berdasarkan isi dan nilai. Paham sampai situ? Paham. Ya, silakan berkelompok karena ada LKPD yang harus kalian pindai. Ya, yang tidak bawa gawai boleh di LKPD. Coba duduknya berkelompok dulu. Di depan ada LKPD-nya. Ya, kalian boleh memindai. Yang tidak bawa gawai boleh di LKPD yang sudah Ibu siapkan. Boleh. Ini untuk yang tidak membawa. Jaya maju maju SMA Cisarua Kabupaten Bandung Barat maju terdepan. Kalau ada LKPD, silahkan kalian untuk merencanakan desain produknya ya. Perhatikan dulu susun jadwal ya. Di sini ada waktunya 6 menit ya, mengembangkan kerangka menjadi cerpen 35 menit karena kita proyek. Jadi harus memperhatikan waktu ya agar selesai produknya, agar selesai. Jelas sampai situ? Jelas. Untuk yang membutuhkan bahan ajar, di sini kalian bisa memindai bahan ajar. Misalnya kekurangan sumber atau apa boleh memindai di sini. Nah ini, ya yang butuh. Silahkan nanti Ibu akan berkeliling untuk melihat pekerjaan. Dan nanti kita ada presentasi ya. Nah, maju maju SMA Cisarua Kabupaten Bandung Barat maju terdepan merengkuh cita menggapai asa raih prestasi kita sosok masa depan kita bentuk akhlak mulia itu yang paling Baru Sampai mana? untuk tugas kelompok yang di LKPD 1 udah beres, Bu. Tugas individu yang belum lanjut ke tugas Kita semangat. Ya sudah ya, sudah mengerjakan individu dan kelompoknya sudah tugas. Ya. Sekarang kita presentasi ya, presentasi kelompok dulu. Ya, kelompok pertama. Yang pertama, ringkaslah dan atau buatlah sinopsis penggalan hikayat tersebut. Lalu buatlah daftar konflik antar tokoh dalam penggalan hikayat itu. Ya, terus pilih konflik yang menarik atau memasarkan berdasarkan data konflik yang baik. Ya, untuk kelompok 2-nya Janji silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngobrol, yang belakang jangan ngobrol. Cerpen berdasarkan hikayat. Yang pertama yaitu membuat ringkasan atau sinopsisnya. Yang kedua, membuat konflik antar tokoh dalam hikayat tersebut. Yang ketiga, pilih konflik yang menarik berdasarkan data dari hikayat tersebut. Yang keempat
keempat adalah membuat resolusi. Dan kami mendapatkan langkah-langkah tersebut dari merdeka.com. Jika sekian dari penjelasan kami, bila ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan. Anda Tiket yang bagian muka. Membuat daftar konflik antar tokoh dalam penggalan karya. Nah, bikin konflik. Nah, setelah bikin konflik tuh kan ya. Terus bikin resolusi. Nah, cara mengembangkan kebijakan itu. Cara apa? Mengembangkan. Cara mengembangkan. Mengembangkan apa? Dia cerpen, kayak cerpen. Cara mengembangkan ya cerpen. Iya, itu kan tadi cuma ada konflik sama resolusi. Nah, kembangan cerpennya gimana? Menggunakan imajinasi. Sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena tidak ada pertanyaan, kami mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman kayak gitu, pilih konflik yang menarik atau mengesahkan berdasarkan data konflik yang dibuat. Waalaikumsalam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjawab tugas kelompok yang telah kami kerjakan. Yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu bagaimana tahapan mengubah hikayat menjadi cerpen. Oke. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tugas kelompok yang telah kami diskusikan. Yang pertama, diskusikan dengan kelompokmu bagaimana tahapan mengubah hikayat menjadi cerpen. Setelah kami berdiskusi dan kami mengambil referensi dari www.merdeka.com mengenai cara mudah mengubah hikayat jadi cerpen, tahapan mengubah hikayat jadi cerpen adalah yang pertama, pilih hikayat yang kamu inginkan, lalu baca dan pahami isinya. Kedua, pilih hikayat yang kamu inginkan, lalu baca dan pahami isinya. Yang ketiga, buatlah daftar konflik antar tokoh dalam penggalangan hikayat itu. Yang keempat, pilih konflik yang menarik mengesankan berdasarkan data konflik yang kamu buat. Yang kelima, kembangkan pilihan konflik tersebut menjadi cerita pendek. Pertanyaan yang kedua, adakah tips yang dapat kalian gunakan untuk memudahkan dalam mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen? Nah, di sini kami mempunyai tips untuk mengembangkan teks hikayat menjadi sebuah cerpen, yaitu yang pertama, menentukan tema dari teks hikayat yang kalian pilih. Yang kedua, meringkas teks hikayat. Yang ketiga, menuliskan konflik dan nilai-nilai rakyat dari teks hikayat. yang kelima, yang keempat, pilih konflik yang menarik dari teks hikayat, mengembangkan konflik menjadi sebuah cerpen dan melibatkan imajinasi. Jadi tipsnya adalah sebuah cerpen itu harus berbuat imajinasi, jadi tidak harus sesuai dengan fakta. sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih, dan sebelum tutup apakah ada yang mau bertanya? Yuk, langsung atuh. Kalau tidak ada yang mau pertanyaan, Siap Bu. Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya kasih pertanyaan nih. Raihan, di dalam teks, di dalam cerpen itu harus melibatkan apa? Ya tahu lah. Tadi sudah ada yang jelaskan. kenapa? Imajinasi. Ya. Coba jelaskan apa imajinasi itu? Imajinasi merupakan suatu hal apakah bisa terjadi atau tidak. Oke. Ada lagi Bu? Boleh. Bertanya lagi ya. Tadi kan kami sudah tips untuk mengembangkan hikayat menjadi cerpen kan. Coba jelaskan kembali atau bacaan ulang gitu apa yang telah kami tadi sampaikan gitu. Oleh Bisma. Oke, Bisma, silakan berdiri.
dibantu sama teman. Mau diulang? Oke. Poin-poin ini aja. Pertanyaannya bacaan ulang tips mengembangkan ikan jenis cerpen. Yang pertama tuh mencari tema, Oke. yang kedua meringkas, Oke. yang ketiga menulis nilai-nilai yang ayat, Oke. Yang keempat. yang keempat menggunakan, Yang kelima. Terakhir. yang kelima menggunakan Ya, terima kasih. Oke. Ulang semuanya. Ulang semuanya. Terima kasih kepada audiens yang telah menyimak kami dan menjawab pertanyaan dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya untuk kelompok ya. Di sini Ibu ada sebuah jurnal ya, dan sastra Indonesia. Di sini judulnya menulis hikayat dengan menggunakan metode kearifan lokal daerah Balaraja oleh Ade Siti Haryanti di sini ya. Nah, yang Ibu garis bawahi adalah metode kearifan lokal. Jadi kita membuat sebuah cerpen bisa inspirasinya, imajinasinya atau surprise-nya mengambil dari kearifan lokal begitu. Jadi cerpen yang kita buat itu menjadi lebih menarik gitu ya. Hebat-hebat ya. Itu adalah kalian sudah berdiskusi cara-cara mengembangkan hikayat menjadi sebuah cerpen. Sekarang kita masuk ke presentasi individu. Kelompok Ibu acak saja ya. Yang pertama Nijar Herdiansa. menceritakan cerpen si miskin yang diambil dari hikayat dan dijadikan cerpen. Di sini si miskin yang dibuang oleh ibunya entah dibuang kemana karena sumpah dirinya, sehingga sengsara hidupnya dibuang karena dibuang oleh ibunya, hidupnya jadi sengsara. Itulah sebabnya si miskin disebut dengan nama si miskin. Dengan baju rombengnya, ia berkeliling mencari rezeki, entah di mana keadaan dia, nggak mempedulikan lagi situasinya gitu. Terus kemana dia pergi, dia selalu dicaci dan dimaki, terus diusir dari pemukiman warga. Sepanjang jalan si miskin hanya menangis. Hikmah yang dapat diambil dari cerpen yang dibuat. Hikmah dari cerpen yang dibuat oleh saya yaitu kan dari cerita ini tuh dia tuh bersumpah diri. Nah kita tuh jangan asalkan bersumpah diri gitu karena warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan cerpen anak dan seorang ibu yang tinggal di sebuah kampung. Mereka merupakan keluarga yang bisa dibilang kurang mampu. Ibu ini memiliki anak yang mempunyai sifat yang sombong. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, aku minta uang bu buat pergi pesta bu. Ibunya pun bilang, ibu sudah tidak punya uang lagi nak. Uang ibu bayarkan buat bayar SPP sekolah kamu. Anak itu pun marah. Lah ibu ini, masa ibu tidak punya uang untuk aku? Ibu kan belum ngasih uang kepadaku. Anak itu pun pergi keluar rumah. Pada saat di perjalanan, dia hanya memainkan handphonenya di jalan. Dan dia pun tertabrak oleh mobil. Dia pun pingsan. Pada saat dia pingsan, dia pun bermimpi
bertemu malaikat Jabaniyah di neraka. Pada saat di neraka, dia pun disiksa oleh malaikat Jabaniyah itu. Dia pun meminta tolong. Nah, dia pun tidak kuat dan meminta pertolongan agar dia dikeluarkan dari neraka. Malaikat Jabaniyah pun bilang, kamu harus minta maaf kepada ibumu. Anak itu pun sadar dengan perilakunya. Akhirnya dia terbangun dan di sisinya ada ibunya. Dia pun langsung meminta maaf kepada ibunya. Maafkanlah aku, ibu. Ibunya pun karena ibunya seorang yang baik hati, dia pun memaafkan anaknya. Sekian, terima kasih. Hikmahnya kita harus menyayangi ibu kita dan kita tidak boleh berkata yang tidak baik sesuai dengan hadis riwayat Bukhari. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelajah ke galaksi Andromeda. Di sana dia melihat seorang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menceritakan tentang durhaka kepada ibu, seorang anak yang durhaka kepada ibu. Di sebuah desa ada seorang anak yang tinggal bersama ibunya yang sudah lama ditinggal ayahnya yang meninggal dunia. Pada suatu hari ibunya sedang sakit. Ibunya meminta tolong kepada anaknya untuk mengambilkan minum dan makan karena si ibunya akan meminum obat. Namun si anak tersebut menolak dan marah-marah kepada ibunya karena ibunya menyuruh terus. Keesokan harinya lagi, si ibu meminta tolong kepada anaknya untuk mengambil kayu bakar karena stok di rumah sudah habis. Tetapi si anak itu menolak lagi. Namun pada kali ini si ibu memohon kepada anaknya, memohon sekali untuk mengambilkan kayu bakar. Namun setelah itu si anak pun mau dengan rasa marah dan kesal kepada ibunya. Setelah itu si anak melakukan perjalanan kepada hutan untuk mengambil kayu bakar. Di tengah perjalanan si anak bertemu dengan seseorang yang misterius dan berkata kepada anaknya, wahai anak muda, janganlah kamu durhaka kepada orang tuamu. Turutilah kemauan orang tuamu, selagi itu jalan kebaikan. Sesungguhnya apabila kamu durhaka kepada orang tuamu, maka ajab Allah sudah nyata. Si anak pun menjawab, siapa kamu? Jangan ikut campur urusanku. Si sosok seorang itu menjawab, dasar anak kecil dikasih tahu tidak mau tunggu azab Allah, pasti kamu akan kena. Seseorang itu pun menghilang pergi entah kemana. Lalu si anak itu melanjutkan perjalanan dan sudah sampai. Pada saat mengambil kayu atau kayu bakar, si anak itu si anak mendatangi kuburan ibunya karena ia merasa bersalah. Jadi hikmahnya yang dapat ambil dari cerita ini adalah berbuat baiklah kepada ibumu dan turutilah kemauan ibumu selagi ibumu masih ada. Masya Allah. Izin bertanya itu. Ya, undang izin bertanya. Apa sih yang terkandung dari cerpen tersebut, nilai yang terkandung? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menjawab untuk norma agamanya di sini bahwa kita tahu berbakti kepada orang tua itu adalah perbuatan yang baik, dan untuk norma sosialnya adalah membantu sesama manusia itu adalah perbuatan yang baik juga. Masya Allah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miftah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya izin ingin menyampaikan cerpen tentang kutukan anak yang tidak amanah.
Dahulu ada sekeluarga yang kehidupannya sangat berkecukupan, bahagia selalu mengiringi keluarga tersebut. Namun suatu hari mendadak sang ayah dari keluarga tersebut sakit berat hingga meninggal dunia. Sebelum meninggal, sang ayah meninggalkan harta dan warisannya untuk dijadikan sebagai penunjang hidup keluarga tersebut. Namun ada satu warisan atau wasiat dari sang ayah yang harus dijaga dan tidak boleh digunakan atau diperjualbelikan. Barang tersebut ialah keris yang diwariskan oleh turun-menurun dari leluhurnya, dan keris ini harus sampai ke titik habis keturunan dari leluhurnya. Namun jika apabila keris ini tidak sampai terakhir dari keturunan akan mengakibatkan malapetaka. Di suatu ketika, sang anak sedang ramai-ramainya berbelanja di event 12-12 di desa. Dia sangat ingin memiliki baju yang bermerek dan jam kekinian. Namun alangkah kejutnya, anak dari keluarga itu kekurangan uang dan meminta uang ke si ibu, namun ibu tidak memberikan uang karena uang dari warisan sang ayah tinggal sedikit dan cukup buat makanan sehari-hari. Sang anak sangat jengkel dan kesal dengan sikap sang ibunya yang tidak memberikan uang kepadanya. Sembari jalan pelelangan benda kuno atau artefak, seketika itu anak tersebut teringat tentang keris yang diwariskan oleh ayahnya. Evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini, Raka, ya, bagaimana? Jadi pembelajaran hari ini sangat menyenangkan dan sangat menarik, sehingga kita fokus apa yang diajarkan ibu dan dimengertinya. Dan kita juga tahu bagaimana cara mengembangkan hikayat menjadi cerpen. Ya, terima kasih. Betul, senang. Alhamdulillah, ya. Selanjutnya, siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, Fali. Boleh. Jadi kesimpulannya dari pembelajaran hari ini tentang cerpen, banyak cerita menarik, ada hikmahnya juga, yaitu kalau dari cerita teman-teman kita tadi tentang tidak boleh durhaka kepada orang tua dan kita harus menghormati orang tua. Sekian. Iya, betul ya. Kita harus menghormati orang tua. Karena orang tua itu adalah wali kita di dunia. Jadi kita harus menyayangi, harus mendoakan selalu, ya. Harus mendukung selalu, harus membela selalu orang tua kita. Akan membahas tentang teks negosiasi. Tapi di semester 2 itu ya. Nah, ada yang mau merefleksikan pembelajaran kita hari ini? Apa sih refleksinya, ada tidak? Apa? Jadi kita paham tentang teks kaya, terus mengembangkan teks kaya dari cerpen, terus jadi tahu juga beberapa teks kaya di daerah Indonesia. Terus mungkin ada beberapa kata yang masih kurang paham seperti kata-kata arkais. Iya. Mungkin cukup Gitu. Iya. Terima kasih, Intan. Untuk kata-kata arkais kita bisa belajar lagi di hikayat-hikayat. Sini Ibu ada ini ya, ada oleh-oleh. Ya, ada evaluasi ini individu ini untuk melihat ketercapaian kalian gitu ya. Mengerti tidak dengan apa yang Ibu sampaikan gitu. Nanti Ibu bisa memutuskan apa kalian paham gitu ya. Di sini ada evaluasi di sini ya, yang ini LKPD 2 di sini. Tenggatnya sampai besok boleh ya. Gini ya. Begitu. Ya, terima kasih untuk hari ini anak-anak Ibu yang soleh-soleha. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jangan lupa sayangi orang tua dan sayangi guru bahasa Indonesia.